Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Anak-anakku kelas 12 SMK Waitasim Surabaya, alhamdulillah birahmatillah wa bi'aunillah, bertemu lagi dengan Pak Ubay materi pendalaman agama Islam. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini, besok, lusa, dan seterusnya, dan kita bisa melaksanakan semua aktivitas yang seharusnya kita laksanakan. Anak-anakku, pada kesempatan ini Pak Ubay akan menyampaikan materi tentang akhlakul karimah yang hubungannya dengan PD atau percaya diri. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa PD itu? PD itu adalah suatu sikap yang tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain, serta tidak mudah diombang-ambingkan walau dalam keadaan bagaimanapun, serta yakin sepenuhnya apa yang dihadapi akan berhasil. Itu percaya diri. Artinya orang itu tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain dan yakin dengan sepenuhnya apa yang dihadapi itu akan berhasil. Namun yang perlu digarisbawahi, seseorang itu bisa yakin ketika sudah memiliki skill, memiliki kemampuan, memiliki ilmu yang sekiranya bisa menjadikan orang tersebut percaya diri. Kalau orang itu percaya diri tapi tidak dipenuhi dengan ilmu, tidak diimbangi dengan skill, tidak diimbangi dengan pengetahuan, maka yang ada malah nanti justru malu-maluin. Oleh karena itu, skill ini, kemampuan ini harus terus diasah, dikembangkan. Jangan pernah menyerah, jangan pernah berhenti untuk belajar. Kenapa? Karena dengan kita belajar, apabila ilmu sudah kita dapatkan, maka insya Allah percaya diri itu akan muncul dengan sendirinya, karena kita sudah dibekali yang namanya skill atau kemampuan. Di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 79, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan, Bismillahirrahmanirrahim, ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apa saja kebaikan yang kamu peroleh adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apa saja kejelekan yang kamu peroleh maka dari diri sendiri. Jadi segala sesuatu yang baik itu datangnya dari Allah, yang tidak baik itu karena kita sendiri, karena ulah kita sendiri. Kok seperti itu? Ini sebagai bentuk ta'adduban atau etika atau akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi agar kita ini tidak menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya saja, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu percaya diri, optimistis dalam menghadapi setiap persoalan sejak masa remaja. Beliau senantiasa percaya terhadap kemampuan dirinya sendiri. Orang yang selalu percaya terhadap dirinya sendiri akan terhindar dari penyakit rohani, dan juga penyakit yang namanya sifat putus asa, pesimistis, melemahkan semangat, mendatangkan keluh kesah, dan menyebabkan penyakit hati atau rohani. Artinya, kita harus memiliki sifat optimis dan tidak boleh memiliki sifat pesimis. Orang yang suka pesimis itu berarti mereka tidak percaya diri, tidak pede. Mengapa kok tidak pede? Karena tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki skill, tidak memiliki ilmu yang cukup.
Jadi ketika orang sudah punya ilmu yang cukup, maka insya Allah dimanapun dan kapanpun orang itu akan percaya diri. Sehingga tidak mungkin pesimis, yang ada adalah sifat optimistis yang tidak mudah diombang-ambingkan oleh seseorang dan selalu yakin apa yang dihadapi akan berhasil, apa yang diharapkan tidak hanya sebagai mimpi saja, melainkan akan terkabul di masa yang akan datang. Anak-anakku rahimani wa rahimakumullah, kadang banyak sekarang alasannya tidak pede karena malu. Jangan pernah mengatakan malu apabila dalam hal kebaikan. Jangan pernah mengatakan saya tidak mau melakukan itu karena saya dianggap remeh. Tidak seperti itu. Contoh, seperti pada gambar ini, ada anak-anak yang jualan untuk membantu kedua orang tuanya. Apakah pantas kita untuk malu? Tidak. Kita punya ibu misalnya, ibunya jualan seperti ini, jualan di pasar, jualan keliling. Apakah si anak tersebut berhak untuk malu? Maka jawabannya tidak. Itu sebagai salah satu upaya untuk mencari rezeki yang halal untuk menafkahi anak-anaknya. Apabila anak yang membantu di luar jam sekolah, tugasnya sudah selesai, lalu kemudian tidak ada PR, tidak ada kegiatan yang lainnya, anak melakukan seperti itu sebagai bakti kepada orang tuanya. Jangan pernah merasa malu untuk melakukan kebaikan, terlebih membantu, menolong orang tuanya. Kenapa? Orang tuanya berjuang untuk anak, maka wajib hukumnya anak juga berjuang untuk menolong, membantu, membahagiakan orang tuanya, khususnya ketika orang tua kita sudah lanjut usia. Di hari tuanya kita bahagiakan, kita senangkan. Jangan sampai justru orang tua yang sudah mendidik kita mulai dari sejak kecil, ketika sudah tua malah diabaikan, kadang malah diasingkan, diletak di pating jompo. Itu sangatlah keterlaluan. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, selalulah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita mendapatkan ilmu yang banyak, ilmu yang barakah, ilmu yang manfaat, yang bisa mengantarkan kita semua menjadi orang yang percaya diri, sehingga kita memiliki sifat optimistis yang peluangnya besar untuk sukses di masa yang akan datang, dan dijauhkan dari sifat pesimistis yang tentu sifat pesimis ini mendorong untuk selalu berputus asa. Yang putus asa itu dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini saja yang dapat Pak Ubay sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.